Halo teman-teman semua, kembali lagi di Zihal Channel. Terima kasih ya sudah klik video ini. Nah, untuk kali ini saya masih akan membahas terkait dengan latihan soal SKB Pamong Belajar. Untuk fokusnya adalah identifikasi kebutuhan belajar. Kenapa saya bahas ini teman-teman? Karena salah satu tugas Pamong Belajar adalah identifikasi kebutuhan belajar. Nah, setiap tahunnya bahkan di awal tahun, kita pasti akan melakukan identifikasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, akan saya bahas dan mohon untuk disimak baik-baik ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang belum nonton video aku sebelumnya, ditonton juga ya. Oke teman-teman, akan saya mulai dari sekarang ya. Untuk soal nomor 1. Di bawah ini merupakan pengertian yang tepat tentang identifikasi, yaitu, coba kita cek satu-satu ya. Kalau mendata penduduk, bukan ya teman-teman ya. Kalau menggali informasi dari tokoh masyarakat di suatu wilayah tertentu, juga bukan merupakan pengertiannya. Kalau mengenali calon peserta didik atau sekelompok orang tertentu yang akan menjadi sasaran didik, betul ya. Mengumpulkan data tentang kebutuhan masyarakat atau sekelompok orang tertentu yang akan menjadi sasaran didik. Betul atau tidak, teman-teman? Bukan ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. Untuk mengetahui kebutuhan belajar yang sebenarnya dari suatu wilayah tertentu, maka yang harus dilakukan adalah coba melakukan analisis SWOT. Kita garis bawahi terlebih dahulu ya. Untuk mengetahui kebutuhan belajar di suatu wilayah tertentu. Kalau menganalisis SWOT berdasarkan data dokumentasi yang tersedia, bukan ya. Menggunakan rumus tertentu untuk memprediksi situasi dan kondisi wilayah, tidak bisa menggunakan rumus. Kalau mengenali situasi dan kondisi konkret masyarakat atau daerah yang bersangkutan, betul, mendiskusi atau berdiskusi dengan pejabat wilayah setempat untuk memastikan benar tidaknya kebutuhan tersebut, juga tidak bisa. Karena kalau hanya diskusi dengan pejabat wilayah, belum tentu bisa mengetahui kebutuhan belajar dari warganya, begitu ya. Kita lanjutkan. Menurut pendapat Anda, siapa saja yang dapat menjadi sasaran identifikasi kebutuhan belajar masyarakat? Coba kita lihat. Anggota masyarakat yang belum bisa baca tulis. Hanya itu saja? Tidak ya. Semua orang yang menjadi sasaran identifikasi yang belum memiliki pekerjaan? Juga bukan hanya ini. Anggota masyarakat yang sudah dewasa? Tidak hanya ini, semua warga masyarakat di daerah sasaran identifikasi? Betul, jadi jawabannya adalah D. Begitu ya teman-teman ya. Kalau sasaran identifikasi itu semua masyarakat, jadi tidak memandang dia itu sudah bisa baca tulis atau belum, sudah memiliki pekerjaan atau belum, dewasa atau muda, begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat. Apa teman-teman? Bukan merupakan tujuan, oke? Kalau menggali kebutuhan belajar calon sasaran, ini tujuannya ya. Kalau mengetahui hambatan yang dirasakan oleh sasaran, ini juga tujuannya. Kalau memfasilitasi kegiatan di masyarakat, apakah ini tujuan identifikasi? Bukan. Oke, bukan. Kalau menggali potensi yang dimiliki oleh sasaran masyarakat, ini juga tujuannya. Berarti jawabannya yang bukan merupakan tujuan adalah memfasilitasi kegiatan di masyarakat. Oke, kita lanjutkan ya. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali ini ya, fungsi, kecuali berarti yang bukan merupakan fungsinya. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan belajar, betul, itu fungsinya. Oke.
Kalau sebagai bahan masukan penyusunan program pembelajaran, itu juga fungsinya. Jadi bukan. Sebagai bahan pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran, media pembelajaran, narasumber teknis, antisipasi faktor-faktor penghambat dan kemungkinan-kemungkinan peluang yang dapat diraih, itu juga fungsinya. Kalau sebagai bahan untuk mengevaluasi kondisi masyarakat suatu daerah, bukan fungsinya. Karena kalau mengevaluasi kondisi masyarakat itu bukan tugas pamong belajar atau bukan merupakan fungsi dari identifikasi kebutuhan belajar. Ya. Selanjutnya, instrumen identifikasi kebutuhan belajar memiliki fungsi sebagai berikut. Coba kita lihat. Ini fungsi dari instrumen identifikasi kebutuhan belajar. Kalau yang A, alat untuk mengumpulkan data sebagai bahan evaluasi kegiatan, tidak bisa, karena kalau identifikasi kan kegiatan baru akan merencanakan program, belum melaksanakan kegiatan, jadi bukan untuk mengevaluasi kegiatan. Oke? Alat untuk mengumpulkan data sebagai bahan perencanaan program. Betul ya? Karena untuk perencanaan. Alat untuk mengumpulkan data sebagai bahan perumusan kebijakan stakeholder. Jelas bukan. Alat untuk mengumpulkan data sebagai bahan perbaikan. Itu juga jelas bukan. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya. Tujuan instrumen identifikasi kebutuhan belajar sebagai berikut. Kecuali. Nah, kita cek lagi ini tujuan. Tapi kecuali berarti bukan merupakan tujuannya. Coba. A. Menggali kebutuhan belajar warga masyarakat calon sasaran. Itu tujuannya. Oke? Berarti ini bukan jawabannya. Menggali informasi terkait adanya sumber belajar yang tersedia di sekitar lingkungan calon sasaran. Itu juga tujuan instrumen identifikasi. Kalau menggali informasi terkait karakteristik calon sasaran, itu juga tujuannya. Menggali informasi terkait program yang akan dilaksanakan di lokasi lain. Tidak ya teman-teman ya, berarti ini jawabannya yang bukan merupakan tujuannya. Oke? Selanjutnya. Di bawah ini bukan merupakan data yang baik untuk yang dapat dijadikan landasan perencanaan. Adalah bukan merupakan landasan perencanaan. Kita cek ya. Data yang diperoleh meliputi seluruh data yang dibutuhkan dari berbagai sumber. Ya, ini landasannya. Berarti ini bukan jawabannya. Data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan di lapangan. Iya, berarti ini bukan jawabannya. Data yang diperoleh konsisten. Iya. Ini landasan perencanaan. Kalau data yang diperoleh meliputi seluruh data yang dibutuhkan hanya dari data dokumentasi desa, itu tidak bisa. Berarti jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya ya, nomor 9. Dalam mengumpulkan data dasar, ada 3 hal yang perlu diperhitungkan, yaitu data penduduk, data lokasi, dan data kebutuhan belajar. Yang dimaksud data penduduk suatu desa atau kelurahan adalah ini data penduduk suatu desa atau kelurahan. Apa teman-teman? Kalau A, catatan-catatan mengenai penduduk yang dapat diambil dari mana saja, baik di kelurahan maupun di stakeholder setempat. Betul atau tidak? Betul ya. Kalau data lengkap mengenai penduduk yang diambil melalui pencacahan, ini bukan. Data sampel dari beberapa warga masyarakat yang diambil mewakili, itu tidak bisa ya, karena data penduduk itu data real. Oke, jadi tidak bisa diambil sampelnya, harus keseluruhannya. Data dari pemerintah kabupaten kota setempat, itu juga bukan. Oke, kita lanjutkan ya. Ini soal terakhir. Kegunaan data lokasi adalah A. Mengetahui luas daerah. Data lokasi teman-teman, bukan ya. Mengetahui pemanfaatan areal yang ada di suatu daerah, bukan juga.
Mengetahui tingkat kesuburan tanah? Tidak ya, mengetahui kondisi geografis setempat. Betul. Berarti jawabannya adalah D. Oke, mudah sekali ya teman-teman ya. Dan mungkin itu dulu teman-teman untuk latihan soal terkait dengan identifikasi kebutuhan belajar. Akan saya lanjutkan dengan latihan soal lainnya ya. Jadi teman-teman bisa tetap pantau YouTube saya. Oke. Kalau masih banyak yang kurang, saya minta maaf ya teman-teman ya. Kalau ada yang salah juga nanti boleh dikoreksi melalui kolom komentar atau boleh follow IG saya. Terima kasih teman-teman.